Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali melanjutkan pembacaan Mazmur dan hari ini kita membaca Mazmur 69 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru. Kerongkonganku kering. Mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, dan kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku, orang-orang yang mencari Engkau ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi cela bagiku. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku. Aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Dengan kecapi, peminum-peminum menyanyi tentang aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan menyimpan firman Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari apa yang kita sudah baca dan dengarkan, ada beberapa pembelajaran yang penting, seperti yang pernah ditulis dalam tafsiran Matthew Henry, bahwa ada beberapa bagian yang menjadi tema tentang keluhan dan permohonan. Bagian tentang keluhan di mana Daud mengeluh akan kesulitan-kesulitannya. Keluhannya sangat menyedihkan karena Daud mengeluh betapa kesulitan menekan jiwanya. Penderitaannya seperti dia berada di dalam kondisi ditenggelamkan di dalam air yang dapat mengancam kehidupannya. Dan tentunya itu membuat dirinya menderita. Selain itu, dia juga mengeluh karena begitu lamanya penderitaan yang sedang dihadapinya. Sampai-sampai ia menyatakan kelesuhannya dan seperti putus asa. Dia berseru sampai kerongkongan kering, mata nyeri untuk mengharapkan pertolongan dari Tuhan, mengharapkan supaya berhenti dan cukuplah penderitaan itu. Yang berikutnya, Daud mengeluh tentang musuh-musuhnya yang begitu membencinya. Jumlahnya tidak hanya satu atau dua, tapi begitu banyak. Musuh-musuhnya begitu membenci dengan kejam, dengan tidak adil, yang justru menambah kesukaran di dalam hidupnya. Mereka membenci Daud dan mereka ingin menghancurkan Daud, bahkan ingin membunuhnya tanpa alasan. Mereka betul-betul melakukan kejahatan terhadap Daud. Itulah sebabnya Daud mengeluh. Dia berupaya untuk melawan tetapi tidak berdaya. Terlalu kuat, terlalu banyak, terlalu besar kesulitan yang dihadapi. Keluhan yang keempat, di mana Daud merasakan bahwa begitu juga teman-temannya dan bahkan saudara-saudaranya berlaku jahat kepadanya. Makin menusuk hatinya dan makin menyakitkan jiwanya. Dan ini kenyataan yang dialami Daud, dan Daud mengeluh karena penghinaan yang diberikan mereka, celaan, dan itu membebani jiwanya.
dengan situasi yang mengeluh seperti itu, dengan kondisi yang menyakitkan dan penderitaan dari berbagai pihak, dari berbagai sudut, dari berbagai kondisi yang seperti itu. Sehingga pemazmur, yaitu Raja Daud, sungguh-sungguh menyampaikan pengeluhan dan permohonan supaya dia bisa dibebaskan dan dilepaskan. Memang banyak orang yang mengejek, merendahkan, dan tidak memuliakan Allah, tetapi Daud di dalam kondisi seperti itu selalu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan Allah, mau merendahkan dirinya dan tetap memuliakan dirinya. Walaupun dia tahu bahwa dia berupaya untuk dengan cara merendahkan dirinya, berpuasa, menggunakan kain kabung, dan bahkan dia rela menerima tanggungan itu semua seperti yang disampaikan olehnya, mengapa engkau Tuhan mencela dan membiarkan aku seperti ini. Jadi memang Daud sungguh memohon, Tuhan jangan tinggalkan aku, jangan biarkan aku sendirian menghadapi orang-orang yang mencela. Ya Tuhan, tolonglah aku. Ini juga tidak berhenti sampai di sana. Karena orang-orang baik itu musuh, teman, saudara, itu mencela dirinya. Dan bahkan Daud menyadari bahwa dia sudah menjadi buah bibir. Orang-orang duduk di pintu gerbang kota untuk membicarakannya dan menghinanya. Bahkan orang bebal pun melakukan hal-hal yang jahat kepadanya. Para peminum yang tidak suka berbuat baik, mereka yang maunya melakukan hal-hal buruk, mereka juga mencemooh. Karena itu keluhan ini disampaikan kepada Daud dengan jujur. Bisa jadi apa yang dialami Daud itu juga pernah kita alami, atau saya dan saudara sedang mengalaminya. Saya percaya bahwa memang seringkali kita mengeluh bukan karena kita tidak pantas menghadapinya, tetapi kita menghadapi kesulitan dalam berbagai kondisi dan situasi sehingga menekan jiwa kita. Kita menyadari bahwa mungkin saja saya dan saudara pernah mengalami penderitaan secara fisik, tetapi yang paling menyedihkan adalah penderitaan secara mental dan juga tindakan-tindakan dari musuh, dari teman, dari saudara yang membenci kita, yang merendahkan, meremehkan, melecehkan, bahkan merampas kita. Mereka berbuat jahat seolah-olah mereka sedang melakukan penghukuman, penghinaan terhadap kita. Dan dengan situasi seperti itulah Daud pada tahap kedua, mulai ayat 6 mengatakan pengakuannya kepada Tuhan, pengakuan dosanya. Ya Allah, engkau mengetahui kebodohanku, apa yang termasuk kebodohanku dan apa yang tidak. Dosa-dosa yang merupakan kesalahanku tidak tersembunyi bagimu, dan oleh karena itu engkau tahu betapa tidak bersalahnya aku atas kejahatan-kejahatan yang mereka tuduhkan kepadaku. Ini adalah permohonan belas kasihan, permohonan, permintaan pengampunan. Kalau dalam hidupnya, dalam relasinya dengan siapapun ada kejahatan, ada keberdosaan, dia minta ampun. Tetapi dia sudah mengintrospeksi dirinya dan dia menyadari bahwa itu tidak pernah dia lakukan kejahatan kepada orang lain, tetapi orang lain yang melakukan kejahatan kepadanya. Dia menyadari bahwa dirinya memang berada di dalam situasi dan kondisi yang sangat buruk. Tetapi sekaligus dia meminta belas kasihan dan pengampunan, karena dia tahu bahwa dia memang bisa jadi melakukan kejahatan, berdosa, melakukan tindakan yang bodoh, melakukan pelanggaran kepada Tuhan, dan dia sungguh-sungguh meminta belas kasihan Tuhan. Permohonan ini disampaikan oleh Daud dengan sungguh-sungguh dan sangat-sangat serius. Karena itu dalam doanya Daud mengatakan, "Ya Tuhan, selamatkanlah aku ya Allah." Juga Daud di dalam ayat 7 mengatakan, janganlah mendapat malu oleh karena orang-orang yang menantikan engkau. Dia juga berdoa supaya apa yang dialaminya, dirasakannya, dan dideritanya tidak dialami oleh orang-orang lain, tidak dialami oleh orang-orang percaya yang lain, terutama mereka yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan. Sungguh ini adalah suatu doa yang begitu mulia. Dia tidak mau ada temannya, saudaranya, atau siapapun mengalami apa yang dialaminya. Dia meminta supaya dalam permohonan itu, supaya celah itu disingkirkan daripadanya, juga dari orang-orang yang melakukan
atau yang melakukan kejahatan itu. Dia memohon kiranya Tuhan singkirkanlah celaan itu dan belalah perkaraku, sebab aku dicela karena Engkau, karena melayani dan percaya kepadamu. Aku dicela karena cinta untuk rumah-Mu menganguskan aku, dan inilah yang perlu kita lakukan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, tentunya kita mengalami penderitaan, penghinaan, pelecehan, dan difitnah dan dianiaya, dan begitu sulitnya kita berrelasi lagi dengan siapapun, saudara, teman, bahkan musuh sudah pasti tertawa melihat kesulitan penderitaan kita. Tetapi kita dididik oleh Tuhan melalui Mazmur ini untuk memohon belas kasihan Tuhan. Yang pertama, mari kita berdoa untuk mereka yang memusuhi kita, membenci kita, melecehkan kita. Entah itu orang bebal, entah itu teman, entah itu saudara. Semuanya kita doakan supaya mereka bertobat dan kita tidak lagi mengalami penderitaan karena itu. Yang kedua, kita berdoa supaya kiranya Tuhan memberikan kekuatan, pertolongan, dan keadilannya dinyatakan. Kita mendapatkan pembebasan, kita mendapatkan kemurahan hati Tuhan, sekaligus juga meminta keadilan Tuhan dinyatakan atas mereka. Karena apa? Karena Tuhan yang selalu beserta dengan kita dan kita menjalankan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya dengan firman Tuhan ini, keluhan-keluhan kita sampaikan kepada Tuhan, dan permohonan-permohonan kita juga kita arahkan kepada Tuhan, sehingga kita berdiam diri di hadapan Tuhan di dalam situasi penderitaan dan kesulitan apapun. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.